Cerita dibuka pada hari terakhir pengambilan gambar sebuah acara reality show. Aktris Korea Selatan Cha Moo-hee dan aktor Jepang Hiro berdiri bersama di sebuah lokasi yang menakjubkan, dengan lautan yang membentang tanpa batas di belakang mereka. Mereka tidak saling berbicara secara langsung. Sebagai gantinya, seorang penerjemah bernama Ho Jin mendengarkan dari lokasi lain dan menyampaikan kalimat mereka melalui earphone. Setelah sejenak menikmati pemandangan dalam keheningan, Hiro menoleh ke arah Muhi dan berbicara dengan suara lembut. Ia mengatakan bahwa ia menikmati setiap bagian dari pemandangan itu karena Muhi adalah bagian darinya. Hojin membeku. Jarinya menegang, suaranya tertahan di tenggorokan. Untuk sesaat, ia sama sekali tidak mampu menerjemahkan. Hiro menyadari keheningan itu dan meminta Hojin menerjemahkan sesuatu yang lain. Kita tidak mendengar kata-kata Hiro secara pasti, tetapi akhirnya Hojin berbicara dan mengatakan kepada Muhi, "Aku ingin Cha Muhi tahu bahwa aku mengaguminya." Pertanyaan pun menggantung di udara, tak terucap namun terasa berat. Apakah itu perasaan Hiro? Ataukah hati Hojin sendiri yang akhirnya menembus batas? Cerita kemudian mundur ke 1 tahun sebelumnya. Hojin berada di Jepang, bekerja sebagai penerjemah untuk seorang penulis Korea bernama Tuan Kim. Dalam percakapan mereka, Hojin dengan santai menyebutkan bahwa ia akan segera bepergian ke Spanyol untuk urusan pekerjaan. Setelah berpisah, Hojin naik kereta, tanpa menyadari bahwa takdir telah menempatkan Cha Moo-hee di gerbong yang sama. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kedai ramen kecil bernama Momochan Ramen. Hojin duduk di samping Moo-hee dan melihatnya kesulitan menggunakan aplikasi penerjemah di ponselnya. Tepat saat Moo-hee menyadari bahwa Hojin juga orang Korea, kekacauan pun terjadi. Seorang anak laki-laki Italia di meja lain mengalami reaksi alergi yang parah. Hojin yang bisa berbahasa Italia segera turun tangan, menenangkan keluarga tersebut dan membantu membawa sang anak ke ambulans. Ketika Hojin kembali ke kedai ramen, ia mendapati Moo-hee masih di sana, diam-diam menjaga barang-barangnya. Dengan rasa terima kasih, Moo-hee meminta bantuan Hojin untuk menerjemahkan percakapannya dengan pemilik kedai. Barulah saat itu Hojin mengetahui alasan sebenarnya Moo-hee datang ke sana. Ia datang untuk menghadapi mantan pacarnya, Yojin, seorang koki di restoran itu, yang meninggalkannya demi wanita lain yang juga bekerja di sana. Dengan berat hati, Hojin menerjemahkan. Kebenaran itu jauh lebih menyakitkan dari yang Moo-hee bayangkan. Pacar Eugene adalah seorang wanita lebih tua bernama Aiko, dan ia sedang hamil 7 bulan. Eugene meninggalkan Moo-hee baru 3 bulan yang lalu. Terkejut dan merasa terhina, Moo-hee bergegas keluar dari restoran. Tak lama kemudian, Aiko mendekati Hojin dan memintanya menyampaikan sebuah pesan. Ia menjelaskan bahwa bayi itu bukan anak Eugene, melainkan anak mantan suaminya. Jika Moo-hee bisa mengubah keputusan Eugene, katanya ia rela melepaskannya. Moo-hee yang dipenuhi emosi ingin kembali masuk dan menghadapi mereka lagi. Hojin menolak, mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Namun Moo-hee menatap matanya dan berkata bahwa ia melakukan ini demi cinta. Melawan penilaiannya sendiri, Hojin akhirnya setuju. Kembali ke dalam, Moo-hee bertanya kepada Aiko, apakah Eugene sering menghabiskan waktu bersamanya pada saat-saat ia menghilang? Aiko mengakuinya. Moo-hee menuduh Eugene memperlakukan Aiko seperti objek belas kasihan. Hojin memilih untuk tidak menerjemahkan kalimat itu, tetapi Aiko tetap merespons dan mengungkap kisahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia dan Eugene telah bersama sejak masa kuliahnya. Tetapi Eugene jatuh cinta pada Moo-hee, seorang wanita yang ditinggalkan keluarganya. Aiko menuduh Moo-hee memanfaatkan rasa sakit dan kesepiannya untuk mempertahankan Eugene di sisinya. Ketegaran Moo-hee akhirnya runtuh. Air mata menggenang di matanya saat ia berkata bahwa ia tidak ingin Aiko melihatnya menangis. Hojin melangkah maju dan memeluknya dengan tenang, melindungi air matanya. Lalu ia berbohong kepada Aiko, mengklaim bahwa ia dan Moo-hee sedang bepergian bersama, dan hanya singgah karena sopan santun. Mereka meninggalkan restoran dan mengucapkan salam perpisahan yang canggung di luar. Beberapa saat kemudian, Moo-hee berlari kembali dengan napas terengah-engah. Ia tanpa sengaja membawa ponsel Hojin. Saat mereka bertukar ponsel, Hojin menerima panggilan dari ibu anak Italia tersebut. Ia kembali mengucapkan terima kasih dan menawarkan reservasi makan malamnya sebagai hadiah. Hojin ragu sejenak, lalu menoleh ke Moo-hee dan bertanya apakah ia ingin ikut. Moo-hee mengiyakan. Dengan waktu beberapa jam sebelum makan malam, mereka menghabiskan hari bersama.
Mereka berjalan-jalan di kota, bertamasya, berbincang, dan perlahan menjadi semakin nyaman satu sama lain. Hojin mengetahui bahwa Muhi adalah seorang aktris, meskipun belum terlalu terkenal. Mereka pergi ke sebuah pulau yang tenang, dan di sana Hojin membuka hatinya. Ia bercerita tentang seorang wanita bernama Ji Seon, cinta masa lalunya. Ia mengaku datang ke pulau itu karena hari itu adalah ulang tahun Ji Seon, dan ia ingin mengetahui seberapa besar ia masih merindukannya. Perpisahan mereka, katanya, disebabkan oleh sebuah kesalahpahaman sederhana yang tak pernah terselesaikan. Kemudian, saat mereka mencari restoran, mereka berdebat ringan tentang arah jalan. Muhi mengusulkan taruhan. Jika ia benar, Hojin harus mengikutinya di Instagram. Tepat saat itu, Hojin menerima panggilan dari seorang pria bernama Jin Suk, pacar Ji Seon saat ini. Ia mengatakan bahwa ia bertengkar dengan Ji Seon dan menyadari dari Instagram bahwa Ji Seon berada di Jepang. Hojin menyadari bahwa Ji Seon kemungkinan berada di observatorium pulau itu. Didorong oleh Muhi, ia berlari ke sana sekuat tenaga. Tepat ketika ia tiba, Jin Suk menelepon lagi. Waktu berlalu. Kehidupan Muhi berubah drastis ketika ia terpilih sebagai pemeran utama dalam sebuah film zombie. Saat syuting, sutradara bertengkar dengan pemeran pengganti, dan Muhi turun tangan, bersikeras melakukan adegan berbahaya itu sendiri. Ia jatuh dari sebuah gedung, dan pengambilan gambarnya sempurna. Namun pada detik terakhir, kabel pengaman putus dan ia terhempas ke tanah. Muhi terbangun di rumah sakit berbulan-bulan kemudian setelah koma. Selama itu, film The Quiet Woman menjadi fenomena global, dan karakternya, Do Rami, dikenal di seluruh dunia. Di tempat lain, Hojin menonton berita itu dalam diam, melihat wajah Muhi di layar. Ia tersenyum. Disitulah episode pertama berakhir. Episode kedua dimulai dengan Hojin kembali ke Korea Selatan setelah 3 bulan pergi. Duduk di kursi belakang mobil saat sopirnya membicarakan selebritas dengan santai. Pikiran Hojin melayang pada satu orang yang tak bisa ia lupakan, Cha Moo-hee. Tanpa sadar, ia membuka Instagram, mencari akunnya, dan mengikutinya, menjadi pengikut ke 10.000. Setelah jeda singkat, ia mengirim pesan padanya. Pada saat yang sama, di lokasi syuting lain, Moo-hee terpeleset, jatuh, dan mengalami cedera. Di masa kini, Moo-hee muncul di sebuah acara bincang-bincang di Jerman. Baru beberapa minggu sejak ia terbangun dari koma, dan ia masih sulit percaya dengan perubahan hidupnya. Instagramnya telah melampaui 10 juta pengikut, dan namanya menggema jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Di belakang panggung, ia melirik ke cermin dan tiba-tiba membeku. Pantulan yang menatapnya bukanlah dirinya, melainkan Do Rami, tenang dan mengganggu, seolah karakter itu mengikutinya ke dunia nyata. Sementara itu, Hojin tiba di sebuah rumah besar yang dulu milik kakeknya. Di dalam, ia menemukan Tuan Kim yang dengan hangat menyambut para tamu, seolah rumah itu masih hidup oleh kenangan. Hojin mengetahui bahwa Tuan Kim adalah sahabat dekat kakeknya. Dengan tenang namun tegas, Hojin memintanya menyampaikan kepada ibunya agar memindahkan semua barangnya dari rumah itu. Ia berniat menjualnya dan melanjutkan hidup. Seiring waktu, orang-orang mulai mengenali Hojin di salah satu foto Instagram Muhi, dan spekulasi pun menyebar daring. Pada saat yang sama, Muhi diberitahu bahwa ia akan diwawancarai oleh Vogue Singapura. Timnya menyewa seorang penerjemah, dan ketika Muhi masuk dan melihat Hojin menunggu, ia benar-benar terkejut. Selama wawancara, pertanyaan tentang pria di foto Instagram itu muncul. Muhi menjelaskan bahwa ia hanyalah seseorang yang pernah membantunya menemukan jalan, meski ia mengakui bahwa pertemuan dengan orang asing yang baik bisa terasa menawan secara tak terduga. Setelah wawancara, Hojin meminta berbicara dengannya secara pribadi. Ia mengaku sengaja mengambil pekerjaan itu karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Namun jadwal Muhi sangat padat, dan Hojin akhirnya menunggu hingga penampilan berikutnya di sebuah acara bincang-bincang. Saat Muhi berada di ruang rias bersama asistennya, Hojin mendengar suaranya melalui pintu. Saat ia mengaku bahwa ia terus memikirkan kenangannya bersama Hojin di Jepang. Hojin menontonnya di acara tersebut dengan tatapan terpikat. Setelah selesai, mereka berjalan bersama. Dan Muhi mengusulkan makan malam sebagai ganti makan malam yang tak pernah mereka jalani. Hojin setuju, tetapi bersikeras agar tidak lama. Dalam percakapan mereka, Hojin secara langsung memintanya menghapus foto dirinya, menjelaskan bahwa hal itu menimbulkan kesalahpahaman. Muhi ragu, mengatakan bahwa menghapusnya justru bisa memicu rumor lain. Akhirnya, Hojin mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia tidak ingin Ji Seon tahu
bahwa ia pergi ke pulau itu pada hari ulang tahunnya. Muhi terkejut mengetahui bahwa Hojin sebenarnya tidak pernah bertemu Jiseon. Setelah makan malam, Hojin mengatakan bahwa ia akan menghubungi manajernya, Yongwoo, setelah mengambil keputusan akhir soal foto itu. Dalam perjalanan pulang, Yongwoo menyebutkan sesuatu dengan santai yang membuat Muhi terguncang. Hojin ternyata telah mengunjungi rumah sakit saat Muhi masih koma, jauh sebelum film itu sukses dan sebelum ia terkenal. Rasa penasaran pun tumbuh, dan pikirannya mulai berputar di sekitar sosok bernama Jiseon. Malam itu, Hojin pulang dan membuka sebuah laci, mengeluarkan sebuah gantungan kecil. Sambil menggenggamnya, ia teringat Jepang, hari ketika ia bertemu Jiseon, dan bagaimana Jiseon membeli gantungan yang serasi, mengatakan bahwa itu akan membantu mereka saling menemukan suatu hari nanti. Saat berikutnya ia melihatnya, Jiseon berdiri di samping temannya, Jin Suk, diperkenalkan sebagai pacarnya. Tak lama kemudian, Hojin mengirim pesan kepada Yongwoo dan meminta agar foto itu dihapus. Muhi menyetujuinya. Saat melirik ponsel Yongwoo, ia melihat riwayat pesan Hojin yang berulang kali menanyakan kondisinya selama ia tak sadarkan diri, menanyakan kesehatannya lagi dan lagi. Duduk sendirian di dalam van, Muhi menelepon Hojin dan mengucapkan terima kasih karena telah menjenguknya di rumah sakit. Pada saat yang sama, Yongwoo akhirnya mengetahui identitas Jiseon. Ia adalah seorang produser yang ia kenal, dan ia menyebutkannya dengan perasaan terkejut. Hojin mendengar semuanya melalui telepon, nadanya berubah, dipenuhi luka dan frustrasi. Merasa bersalah, Muhi langsung pergi ke rumah Hojin untuk meminta maaf secara langsung. Ia dengan jujur mengakui rasa penasarannya. Setelah keheningan panjang, Hojin mengundangnya masuk, mengatakan bahwa lebih baik rasa ingin tahunya terpuaskan sepenuhnya agar ia tidak kembali terlibat. Di dalam rumah yang sunyi, Hojin menjelaskan semuanya. Ia bertemu Jiseon dalam sebuah perjalanan, tetapi mereka tak pernah bertemu lagi. Ketika takdir mempertemukan mereka kembali, Jiseon sudah berpacaran dengan Jin Suk. Muhi mendengarkan dengan saksama, lalu bertanya apakah segalanya akan berbeda jika mereka benar-benar makan malam bersama hari itu. Hojin menjawab jujur, tidak. Ia telah mengunjungi pulau itu setiap tahun pada ulang tahun Jiseon, dan perasaannya tak pernah benar-benar hilang. Muhi menertawakannya, mengatakan bahwa ia hanya ingin memastikan Hojin tidak memiliki perasaan padanya. Hojin setuju dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak bertemu lagi, meski ia akan selalu mendukungnya dari jauh. Cerita beralih ke sebuah festival film di Tokyo. Muhi berjalan di karpet merah dengan kilatan kamera tanpa henti. Tiba-tiba, ia melihat Dorami lagi. Sosok itu melangkah maju dan mendorongnya. Dalam penglihatannya, Muhi jatuh ke dalam lubang gelap tak berujung. Ia tersadar kembali ke kenyataan ketika seorang aktor Jepang menangkapnya tepat waktu, membuat para wartawan gempar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hojin kembali ke hotel. Di luar kamarnya, ia menemukan Muhi berjongkok di lantai. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menatap Hojin, dan dengan pelan mengakui bahwa festival yang ia kira tak akan pernah berakhir itu, perlahan mulai berakhir. Episode 2 pun berakhir di sini. Episode 3 dimulai dengan kekacauan di karpet merah. Mobil Muhi berhenti, dan tepat di belakangnya sebuah kendaraan lain ikut berhenti. Di dalamnya ada Hiro. Ia melihat Muhi melangkah ke karpet merah. Kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Ia menunggu momennya berlalu, tetapi tiba-tiba Muhi membeku. Merasakan ada yang tidak beres dan tak ingin kehilangan kesempatannya, Hiro pun turun dari mobil. Tepat saat Muhi ambruk, Hiro berhasil meraihnya dan menangkapnya tepat waktu. Keduanya jatuh bersama di bawah sorotan lampu kamera. Di tempat lain, para produser acara reality show perjalanan mulai meninjau pasangan potensial untuk proyek terbaru mereka. Mereka sedang mencari seorang aktris wanita untuk dipasangkan dengan Hiro. Ketika mereka melihat cuplikan Hiro yang menangkap Muhi di karpet merah, mereka saling bertukar pandang. Kemistrinya terasa alami, tidak direncanakan, dan sangat sinematik. Tanpa ragu, mereka memutuskan bahwa keduanya adalah pasangan yang sempurna. Di Jepang, Hojin membawa Muhi menemui seorang dokter yang ia kenal baik. Di dalam klinik yang sunyi, Muhi menjelaskan bahwa Yang Woo mengenali Hojin di hotel. Itulah sebabnya ia tahu kemana harus pergi saat ia membutuhkan bantuan. Ia ragu sejenak sebelum meminta obat penenang, lalu dengan berat hati menceritakan tentang penglihatan Dorami yang terus menghantuinya. Ia mengaku pernah mengalami kecelakaan besar saat kecil. Kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, namun ia tidak mengingat apapun tentang kejadian itu. Sebuah kilas balik muncul di benak Hojin.
Ia teringat pernah mendengar kerabat Mohi di rumah sakit bertahun-tahun lalu mengatakan kepada dokter bahwa Mohi telah memutus hubungan dengan mereka dan meminta agar mereka tidak pernah dihubungi lagi. Kembali ke masa kini, dokter meresepkan obat dan menyarankan Mohi menjalani pemeriksaan lanjutan setelah kembali ke Seoul. Saat mereka pergi, Ho Jin dengan lembut mengingatkannya untuk menjaga diri dan memperingatkannya agar tidak minum alkohol di acara malam itu. Di pesta, Mohi bertemu Hiro. Hiro mengira ia akan berterima kasih, yakin bahwa Mohi mengenalinya sebagai pria yang menangkapnya. Namun sebaliknya, Mohi dengan santai mengira Hiro hanya ingin berfoto dengannya. Kebingungan jelas terlihat di wajah Hiro. Ia sama sekali tidak mengenalinya. Tak lama kemudian, produser acara perjalanan menghubungi Ho Jin dan memintanya bergabung sebagai penerjemah. Karena acara itu akan melibatkan perjalanan ke berbagai negara, kemampuan bahasanya sangat dibutuhkan. Ho Jin terkejut saat mengetahui bahwa Ji Seon-lah yang merekomendasikan namanya. Malam itu, Jin Suk bertemu Ho Jin untuk makan bersama. Minuman mengalir deras dan Jin Suk semakin mabuk. Dalam satu momen ceroboh, ia mengungkapkan bahwa ia berencana menikahi Ji Seon dalam waktu 1 bulan. Ketika Ji Seon datang menjemputnya, ia dengan santai menanyakan Ho Jin tentang tawaran acara TV tersebut. Menyadari bahwa menerima pekerjaan itu akan membantunya menghindari pernikahan Ji Seon, Ho Jin pun berkata iya. Kejutan lain menantinya di studio. Begitu masuk, ia menyadari bahwa Muhi adalah aktris utama acara tersebut. Saat wawancara awal, Muhi tiba-tiba kembali melihat Dorami. Kepercayaan dirinya runtuh, jawabannya terbata-bata, dan ruangan pun menjadi canggung dan sunyi. Saat istirahat, Yang Woo mengatakan kepada Muhi bahwa Ho Jin kemungkinan besar hanya ada di sana, karena Ji Seon yang memintanya. Ketika Muhi dan Ho Jin akhirnya mendapat waktu berdua, ketegangan langsung terasa. Muhi mengaku bahwa hasil tes medisnya baik-baik saja, namun Dorami masih terus muncul. Ho Jin memarahinya karena tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Sebagai balasan, Muhi menyebut nama Ji Seon, sengaja menyentuh luka lama Ho Jin. Ho Jin membalas dengan jujur, mengakui bahwa ia menerima acara itu hanya untuk menghindari pernikahan Ji Seon. Pertengkaran mereka memanas, berubah menjadi keraguan apakah mereka bisa bekerja bersama, sambil mengetahui begitu banyak tentang satu sama lain. Akhirnya, Ho Jin memutuskan untuk keluar. Setelah ia pergi, Muhi masuk ke dalam lift. Di dalam, Dorami sudah menunggunya. Saat pintu tertutup, Dorami mengejeknya tanpa ampun. Kepanikan melanda. Muhi jatuh berlutut sambil berteriak ketika lift turun. Saat pintu terbuka, para staf acara membeku melihatnya meringkuk di lantai. Dengan malu, Muhi memaksakan senyum, berpura-pura tak terjadi apa-apa, dan mengatakan kepada Yeon Woo bahwa mereka harus segera pergi. Di rumah, Ho Jin dan Tuan Kim menemukan sebuah foto keluarga lama. Foto itu memperlihatkan orang tua Ho Jin sendiri, dan Jin Suk yang lahir dari ibu yang berbeda. Tuan Kim memandangi foto itu, lalu dengan lembut menyinggung Muhi, memperingatkan Ho Jin bahwa kata-katanya terkadang bisa lebih tajam dari yang ia sadari. Mencari ketenangan, Muhi menghubungi Ho Jin dan mengajaknya bertemu. Di sebuah makan malam yang tenang, mereka saling meminta maaf atas kata-kata kasar mereka. Para produser belum menghubungi Muhi lagi, dan ia tampak menerima bahwa semuanya telah berakhir. Bersama-sama, mereka berbicara tentang aurora borealis, sesuatu yang sama-sama ingin mereka lihat di acara itu. Tiba-tiba, Muhi menerima telepon dari Yeon Woo. Ia ternyata tetap terpilih untuk acara perjalanan tersebut. Kelegaan dengan cepat berubah menjadi ketakutan saat kecemasan kembali mencengkeramnya. Menyadari bahwa Ho Jin mungkin satu-satunya orang yang benar-benar bisa membantunya. Ia menatapnya dan meminta agar ia ikut bersamanya. Setelah ragu sejenak, Ho Jin setuju. Episode 3 pun berakhir. Episode 4 dimulai dengan wawancara awal, di mana Hiro dan Muhi masing-masing mengetahui dengan siapa mereka akan berpasangan dalam acara tersebut. Ekspresi Muhi terlihat lebih cerah, lega secara diam-diam, dan merasa senang dengan pasangannya. Hiro, sebaliknya, bereaksi berbeda. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada ketajaman tersembunyi di baliknya. Tujuan pertama acara ini adalah Kanada. Para pemeran dan kru menetap di hotel, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Di sanalah Muhi akhirnya menyadari kebenarannya. Hiro adalah pria yang menangkapnya di karpet merah. Ingatannya pun tersambung. Ia bertanya pada Yang Woo tentang Ho Jin, tetapi Yang Woo dengan tegas memintanya berhenti mengkhawatirkannya dan fokus pada Hiro saja.
Sementara itu, Hiro sama sekali tidak antusias bekerja bersama Muhi. Merasakan penolakannya, produser Kim turun tangan dan membujuknya untuk tetap melanjutkan acara. Dengan Hojin diam-diam membantu percakapan tersebut. Namun produser Kim mengajukan satu permintaan pada Hojin. Ia harus merahasiakan keraguan Hiro. Sebagai gantinya, Hojin meminta satu hal. Ia ingin kru memanggil Muhi dengan nama aslinya, bukan Dorami. Kembali di hotel, Hojin tiba di kamar yang ia bagi dengan Yang Woo, dan dengan santai bertanya apakah Muhi menyukai Hiro. Yang Woo menjawab jujur bahwa ia menyukainya. Kemudian, percakapan itu ia sampaikan kepada Muhi. Dengan alasan Yang Woo, Muhi menemui Hojin, tetapi ia segera menyadari maksudnya. Mereka berjalan bersama dan saling berbincang. Hojin menyebutkan bahwa kakaknya akan menikah minggu depan. Tentang Dorami, Muhi mengaku masih terus melihatnya. Penglihatan itu datang dengan ejekan dan hinaan yang kejam. Hojin dengan lembut mengatakan bahwa kata-kata itu sebenarnya adalah pikiran Muhi sendiri, yang bergema di dalam benaknya. Namun Muhi kesulitan menjelaskannya. Mengungkapkannya terasa seperti membuka halaman paling pribadi dari buku hariannya. Muhi bukan satu-satunya yang dihantui. Hiro terbangun dengan kaget dari mimpi buruk di mana Dorami muncul. Asistennya kemudian mengatakan bahwa Muhi sedang merencanakan kejutan untuk pertemuan resmi pertama mereka dan menyarankan agar Hiro juga menyiapkan sesuatu. Hiro akhirnya mengungkap alasan sebenarnya di balik kejengkelannya. Bukan karena Muhi tidak mengenalinya. Yang mengganggunya adalah bagaimana citra zombie Muhi bisa merusak persona romantis yang selama ini ia bangun. Muhi bertanya pada Hojin apa sebenarnya pendapat Hiro tentang dirinya, tetapi Hojin menolak menjawab. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai penerjemah adalah menerjemahkan kata-kata, bukan perasaan. Namun ia tetap memberi satu nasihat. Muhi tidak boleh mendengarkan Dorami. Bahkan ketika kata-kata itu terdengar persis seperti ketakutan terdalamnya. Hojin hendak mengatakan lebih banyak ketika Yang Woo datang memaksa Muhi pergi. Tak lama kemudian, kru bersiap untuk pertemuan resmi pertama para aktor. Muhi dan Hiro ditempatkan di sebuah taman, terhubung hanya melalui earphone dengan Hojin sebagai penerjemah. Hiro melepaskan serangkaian balon dan meminta Muhi mengikutinya. Muhi berlari mengejar balon-balon itu, napasnya semakin tersengal. Diam-diam, tanpa ada yang menyadari, Hojin membantu Muhi menemukan Hiro lebih cepat. Ketika Hiro secara halus mengejek film Muhi, Hojin melembutkan terjemahannya. Muhi akhirnya memberikan Hiro sebuah hati yang terbuat dari daun maple. Dengan suara pelan, Hiro bergumam, "Ini yang terburuk." Hojin mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, debu masuk ke mata Hiro dan lensa kontaknya terlepas. Ak melanjutkan syuting dengan alasan tidak memiliki pengganti. Proses pengambilan gambar pun terhenti total. Hojin menghadapi manajer Hiro, Nanami, dan mendesaknya agar masalah ini diselesaikan dengan cepat dan diam-diam. Nanami lalu mengatakan sesuatu yang bisa mengubah pikiran Hiro. Hojin mengumpulkan semua camilan Korea yang dibawa Yang Woo, memasukkannya ke dalam sebuah tas, dan berkata bahwa ia akan pergi ke pusat kota untuk menemui seorang teman. Muhi, yang ingin meminta maaf kepada Hiro atas hati daun dan kekacauan yang ditimbulkannya, ikut bersama Hojin. Hojin memperingatkannya agar tidak mendekati Hiro tanpa dirinya. Hojin menemui temannya dan menukar tas camilan itu dengan sebuah amplop tipis. Saat Hojin pergi, Muhi melihat Hiro di jalan, dengan tenang mengambil foto dan terlihat baik-baik saja. Dorami muncul di sampingnya dan mendesaknya untuk melempar batu ke arah Hiro. Muhi mengepalkan tangannya, tetapi berhasil menahan diri. Hiro menyadarinya dan berjalan pergi. Beberapa saat kemudian Hojin tiba dan akhirnya mengatakan kebenarannya. Hiro sebenarnya tidak pernah menginginkan Muhi terpilih sebagai pemeran sejak awal. Lalu Hojin menemui Hiro dan menyerahkan amplop tipis itu. Apapun isi amplop tersebut, ekspresi Hiro berubah total. Ia setuju untuk melanjutkan syuting. Hojin segera mencari Muhi, tetapi ponselnya dalam keadaan mati. Dalam perjalanan kembali, Hojin mengaku bahwa ia tidak sepenuhnya menerjemahkan semua ucapan Hiro sebelumnya. Ia juga berjanji bahwa mulai sekarang ia akan menerjemahkan semua yang Muhi katakan, bahkan umpatan sekalipun, meski itu melanggar aturannya sendiri. Kembali ke lokasi syuting, Muhi mengikuti saran Hojin dan menolak untuk merendahkan dirinya. A berjalan lurus ke arah Hiro, mengangkat tinjunya seolah hendak memukulnya, lalu di detik terakhir membuka tangannya membentuk hati. Detak jantung Hiro tiba-tiba berpacu. Kebenaran tentang amplop itu pun terungkap. Sejak lama Hiro ingin menonton pertandingan hoki es.
Dan Ho Jin berhasil mendapatkan tiket itu untuknya. Kilas balik pun muncul. Hiro duduk bersama penulis acara, produser, dan Ho Jin. Penulis itu mengatakan agar Hiro tidak memaksakan senyum jika ia tidak merasakannya, tetapi tetap terbuka pada kemungkinan bahwa ia bisa mulai menyukai Muhi. Hiro berjanji bahwa jika ia mulai jatuh cinta padanya, ia akan mengakuinya dengan jujur. Episode berakhir dengan Muhi berlari menghampiri Ho Jin, lalu membeku saat melihatnya berdiri berhadapan dengan Ji Seon. Episode 4 berakhir di sini. Episode 5 dimulai dengan Hiro dan Muhi bepergian keliling Kanada bersama, mengikuti berbagai aktivitas yang telah direncanakan untuk acara tersebut. Muhi terus tersenyum, ceria dan terang dengan cara yang terasa tulus. Hiro merasa heran. Nanami melihat kebingungannya dan mengatakan bahwa Muhi memang terlihat seperti seseorang yang sedang berkencan dengan pria yang ia sukai. Saat Muhi dengan antusias menemukan semanggi berdaun 4, Hiro dan Ho Jin mengamatinya dari kejauhan, diam-diam tertarik pada kebahagiaannya. Saat Hiro dan Muhi duduk bersama menikmati matahari terbenam, Muhi berkata pelan bahwa itu adalah matahari terbenam terindah yang pernah ia lihat, hanya karena ia tidak menontonnya sendirian. Kemudian ia mengetahui bahwa produser Kim harus pulang karena keadaan darurat dan akan digantikan produser baru. Seolah belum cukup, peluang untuk melihat aurora borealis pun semakin kecil. Dengan syuting hari berikutnya dibatalkan, Muhi dan Yongwoo memutuskan untuk minum bersama makan malam. Muhi kecewa saat mendengar Ho Jin pergi sendirian ke toko buku. Ketika Ho Jin kembali ke hotel, ia mendapati Yongwoo tertidur mabuk dan Muhi mengenakan kacamatanya. Oh-hee menjelaskan bahwa ia ingin melihat dunia seperti yang Ho Jin lihat. Ia keluar ruangan masih mengenakan kacamata itu, dan Ho Jin mengikutinya untuk mengambilnya kembali, hanya untuk menyadari bahwa ia lupa membawa kunci kamar. Saat itulah Muhi ingat bahwa ia juga lupa kunci kamarnya. Tak punya tempat tujuan, mereka akhirnya berbincang sepanjang malam, berbagi momen sunyi hingga Muhi tertidur. Keesokan paginya, mereka berjalan bersama ke pasar petani terdekat. Di sebuah kedai kecil, Muhi menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan 7 semanggi berdaun 4. Ia percaya itu akan membawa keberuntungan dan memungkinkan mereka melihat cahaya utara. Ho Jin tetap skeptis, tetapi Muhi memintanya untuk percaya. Tak lama kemudian, Ho Jin pergi sebentar untuk suatu urusan. Saat menunggunya, Muhi tersesat tetapi menemukan satu lagi semanggi berdaun 4 dan berlari mencarinya. Sebaliknya, Ho Jin justru bertemu Ji Seon yang baru tiba dari bandara. Ji Seon mengungkapkan bahwa dialah pengganti produser Kim. Ketika Muhi tiba dan melihat mereka bersama, raut wajahnya langsung meredup. Di tempat lain, Hiro bertanya pada Nanami, apakah ia benar-benar percaya Muhi menyukainya. Tak ingin memberinya harapan palsu, Hiro memutuskan untuk bersikap lebih dingin. Di dalam mobil, Dorami muncul dan mengejek Muhi, mengungkapkan bahwa kartu kunci kamarnya sebenarnya ada padanya sejak awal. Ia mendorong Muhi untuk menanyakan pada Ji Seon tentang pernikahannya yang dijadwalkan minggu depan. Ji Seon menjawab samar, mengatakan bahwa ia hanyalah satu-satunya produser yang tersedia. Saat Ji Seon dan Ho Jin menuju Hotel Hiro, Muhi menunggu sendirian Yang Woo. Di dalam hotel, Ho Jin kembali menanyakan pernikahan itu, tetapi Ji Seon menghindarinya. Kilas balik memperlihatkan Jin Suk pernah berkata bahwa ia hanya ingin cepat menyelesaikan pernikahan, yang sangat mengecewakan Ji Seon. Saat sedang berlari, Hiro melihat Muhi duduk sendirian di bangku. Muhi meluapkan perasaannya padanya. Meski ia hanya memahami sedikit dari yang dikatakannya, Muhi mengaku bahwa ia kini tidak ingin aurora borealis muncul sejak Ji Seon ada di sana. Malam itu, seluruh kru makan malam bersama. Di tengah makan, Ji Seon mengumumkan bahwa ia menunda pernikahannya selama 1 minggu demi acara tersebut. Kilas balik muncul ketika Muhi bertanya pada Ho Jin bagaimana seseorang bisa mencintai satu orang begitu lama. Ho Jin mengibaratkannya seperti film horor, yang ingin ia akhiri, tetapi tak bisa ia hindari. Kemudian, Muhi mencoba menghibur Ho Jin. Ia menyuruhnya kabur bersama seseorang kali ini, seseorang yang bisa melindunginya. Ho Jin menjawab pahit, mengatakan bahwa ia sudah mencoba mendekati orang lain dan itu tidak berhasil. Ia berkata Muhi seharusnya hanya tinggal jika ingin menjadi pelampiasan. Terluka, Muhi menyebutnya jahat dan pergi. Keesokan harinya, kru pergi keluar kota untuk syuting malam di bawah cahaya utara. Saat persiapan dimulai, Ji Seon memberitahu Muhi bahwa Ho Jin mengalami kecelakaan mobil ringan. Sementara ia mengurusnya, Nanami akan bertindak sebagai penerjemah. Syuting berakhir tanpa tanda-tanda aurora. Hiro menyadari perubahan sikap Muhi dan menyampaikannya pada Nanami.
Setelah menyadari bahwa perasaan Muhi sebenarnya tertuju pada Hojin, Nanami mengira masalahnya ada pada penafsirannya sendiri. Kemudian, Yang Woo masuk ke tenda Jiseon untuk mengantarkan makanan dan tanpa sengaja menjawab panggilan dari Jin Suk. Dari pembicaraan itu, jelas bahwa pernikahan telah dibatalkan, dan Jin Suk ingin melanjutkannya kembali. Jiseon panik, mengancam Yang Woo dan memperingatkannya agar tidak memberitahu siapapun. Saat Hojin akhirnya kembali, ia memanggil Muhi keluar. Muhi meminta maaf, mengira ia telah mengutuk Hojin dan itu menjadi kenyataan. Hojin menenangkannya, lalu diam-diam menunjuk ke langit. Di atas mereka, aurora borealis memenuhi malam. Ia mengungkapkan bahwa saat mengurus kecelakaan, ia menemukan semanggi berdaun 4 yang ketujuh. Muhi memintanya untuk tinggal dan menikmati cahaya itu sedikit lebih lama. Kilas balik singkat memperlihatkan Hojin menemukan kartu kunci kamar Muhi saat ia tidur, dan menyadari bahwa Muhi telah berbohong. Adegan terakhir menunjukkan Hojin menggunakan lampu ponselnya untuk mencari semanggi berdaun 4, sementara sopirnya mengobrol santai dengan sopir mobil lain. Episode 5 berakhir di sini. Episode 6 dimulai dengan Muhi dan Hojin berdiri berdampingan di bawah aurora borealis. Langit berkilau penuh warna. Dalam hati, Muhi berharap harapannya yang mustahil untuk bersama Hojin bisa menjadi kenyataan. Takut melihat cahaya itu memudar, ia menyarankan agar mereka pergi selagi masih indah. Kembali di perkemahan, Yeon-woo berbicara jujur dengan Ji-seon. Ia mengatakan agar Ji-seon tidak menerima Jin Suk kembali jika ia berselingkuh, karena perselingkuhan adalah batas yang tidak bisa dihapus. Saat Jin Suk menelepon lagi, Ji-seon menjawab dengan tenang dan mengatakan bahwa ia juga telah berselingkuh dan hubungan mereka berakhir. Setelah menutup telepon, Yeon-woo bertanya apakah ia benar-benar berselingkuh. Ji-seon menjawab bahwa ia berencana melakukannya. Yeon-woo kesulitan memahami logikanya. Saat nama Hojin disebut, Ji-seon mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berselingkuh dengannya, karena ia pernah memiliki perasaan padanya. Sementara itu, Hojin mengantar Muhi ke kamar hotelnya. Ia tampak kesal saat Muhi mulai memuji Hiro, terutama lesung pipinya. Keesokan harinya, tim pergi ke lokasi syuting, tetapi gerbang ditutup karena kesalahan tanggal. Sambil menunggu, Muhi melihat Hiro mengambil foto. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkomunikasi canggung lewat aplikasi penerjemah. Hiro hampir menanyakan apakah Muhi menyukainya, tetapi berhasil menahan diri. Setelah gerbang akhirnya dibuka, Muhi dan Hojin berjalan bersama. Hojin menyebutkan bahwa ia dibesarkan di Amerika Serikat dan pernah ke tempat itu sebelumnya. Ia mencoba membawa Muhi ke air terjun terdekat, tetapi mereka malah tiba di sebuah danau yang tenang. Sambil tertawa, mereka berpura-pura bahwa danau itu adalah air terjun yang mereka cari. Dalam momen lembut itu, Muhi tiba-tiba mencium Hojin. Hampir seketika, ia menarik diri dengan kaget dan mengatakan bahwa Dorami yang membuatnya melakukannya. Malam itu, tim bermain permainan kompetitif. Tim Hojin menang melawan tim Muhi, tetapi Hiro tetap mentraktir minuman untuk semua orang. Setelah itu, Hiro dan Muhi berpamitan, mengetahui bahwa mereka akan bertemu lagi di Italia. Setelah Muhi pergi, Nanami berkomentar pelan bahwa Hiro tampaknya telah berubah pikiran tentang Muhi. Di dalam bar, penulis acara, Nyonya Cho, bertanya pada Hojin apakah ia mau tampil di salah satu acara kencan buatannya. Hojin menolak, mengatakan itu bukan gayanya. Nyonya Cho tersenyum dan menyebut bahwa Ji-seon mengatakan Hojin telah lama menyukai seseorang. Ucapan itu mengejutkannya. Ia menoleh ke arah Ji-seon, bertanya-tanya seberapa banyak yang ia ketahui. Muhi menyadari tatapannya, dan tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan pergi karena penerbangannya ke Seoul pagi-pagi. Sendirian di kamarnya, Dorami muncul lagi, mempertanyakan Hojin di benak Muhi, bertanya mengapa ia berpura-pura tak terjadi apa-apa, dan apakah Muhi berarti baginya. Penglihatan lain muncul. Muhi kecil berlari ke balkon dan terjatuh. Dalam keheningan itu, Muhi merasa ia sudah tahu jawabannya. Ia percaya bahwa dirinya tidak bisa dicintai. Keesokan paginya, ia terkejut ketika Hojin muncul dan menawarkan diri mengantarnya ke bandara. Dalam perjalanan, Hojin mengaku tidak bisa tidur karena ciuman itu. Mereka berdua mengaku bahwa masing-masing mengira yang lain tidak peduli. Hojin mengatakan ia sedang berusaha memahami perasaannya dan memutuskan untuk berbicara dengan Ji-seon. Muhi mengaku ia tidak ingin lagi berpura-pura, bahwa semuanya baik-baik saja. Hojin berjanji akan meneleponnya setelah berbicara dengan Ji-seon. Di bandara, Yang Woo menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengungkapkan bahwa Ji-seon tidak jadi menikah dan bertanya-tanya apakah Hojin cukup menyukai Muhi, sehingga hal itu tidak mengubah segalanya. Kepanikan melanda Muhi.
Ia tiba-tiba memutuskan bahwa ia harus kembali dan berbicara dengan Hojin sebelum ia bertemu Jiseon. Kilas balik singkat memperlihatkan Muhi, dan Hojin mendengarkan lagu Cory Lane di dalam mobil. Muhi mengatakan bahwa lagu itu seharusnya menjadi lagu mereka mulai sekarang. Di masa kini, Hojin mencari piringan hitam artis yang sama di sebuah toko buku. Di sana, ia bertemu Jiseon dan memintanya berbicara secara pribadi. Jiseon menceritakan tentang pernikahannya, dan kabar itu mengejutkan Hojin. Pada saat yang sama, Muhi berlari menyusuri kota mencari Hojin. Ketika ia tiba di toko buku, ia melihat Hojin dan Jiseon sedang berbicara dan tersenyum bersama. Hatinya runtuh. Dorami muncul dan menyuruhnya berpura-pura tidak tahu apa-apa, seperti yang ia lakukan saat masih kecil. Muhi berbalik dan lari, tetapi Hojin melihatnya dan mengejar. Ia berhasil menghentikannya. Yang terjadi selanjutnya adalah luapan emosi dari Muhi. Ia berasumsi bahwa sekarang Hojin tahu Jiseon tidak jadi menikah, ia akan mengejarnya. Muhi mengaku harga dirinya terluka ketika Hojin tidak membalas perasaannya. Itulah sebabnya ia mencoba membuat Hojin jatuh cinta padanya. Kini, katanya, ia menyerah. Melanjutkan semuanya hanya akan membuatnya merasa bodoh. Hojin sangat terguncang. Ia setuju untuk mengakhiri semuanya di sini, mengatakan bahwa ia sendiri mungkin telah terbawa oleh emosi Muhi. Namun ia juga mengakui bahwa sampai saat ini, ia benar-benar ingin bersamanya. Saat ia berjalan pergi, Muhi menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Kilas balik memperlihatkan percakapan Hojin dengan Jiseon. Ia mengaku bahwa seseorang telah masuk ke dalam hidupnya dan membalikkan segalanya, memperlihatkan dunia yang lebih cerah baginya. Kembali ke masa kini, Muhi kembali ke bandara sambil menangis. Di pesawat, Hiro memperhatikan bahwa Muhi tidak bergerak lama, dan dengan lembut bertanya apakah ia baik-baik saja. 2 minggu kemudian, cerita kembali ke Seoul. Hiro kembali ke Korea, dan Nanami mengatakan bahwa Muhi pergi menghadiri konser musik live. Hiro berkomentar pelan tentang apa yang Muhi lakukan padanya. Di sebuah gedung konser musik klasik, Muhi tiba-tiba menyadari bahwa penerjemah yang menerjemahkan untuk komposer Italia di atas panggung adalah Hojin. Episode 6 berakhir di sini. Episode 7 dimulai dengan Hojin mengantar pulang kakaknya yang mabuk larut malam. Jinsuk melampiaskan rasa sakitnya dengan memposting secara sembrono di Instagram, menjadikan emosinya konsumsi publik. Hojin hanya mengamati dengan tenang dan berkata bahwa ia menangani perasaannya dengan cara berbeda, memilih untuk memikulnya sendirian. Di tempat Muhi, Yeonwoo memberitahu bahwa manajer Hiro menanyakan jadwal Muhi. Dengan santai, ia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Muhi dan Hiro di pesawat. Muhi menepisnya mengatakan bahwa ia tertidur setelah minum segelas anggur. Ekspresinya berubah ketika ia menyadari Yeonwoo akan sementara tinggal bersama Hojin sampai menemukan tempat lain. Di dekatnya, Dorami tampak terperangkap di dalam bola salju, menatap Muhi dalam diam. Tepat sebelum konser, Jinsuk, yang sebelumnya mengundang Hojin dan Tuan Kim, tiba-tiba memutuskan untuk tidak hadir. Ia berangkat ke Santiago, Spanyol, mengatakan bahwa ia butuh waktu sendiri untuk merenungkan perbuatannya. Sebuah kilas balik memperlihatkan percakapan tegang antara Jinsuk dan Jiseon, di mana Jinsuk mengaku ingin segera menyelesaikan pernikahan. Ketika Jiseon bertanya alasannya, ia hanya menjawab karena Jiseon menginginkannya. Kembali ke masa kini, Duta Besar Italia menyapa Hojin di konser dan memberitahu bahwa penerjemah mereka membatalkan kehadiran di menit terakhir. Ia meminta Hojin untuk menggantikan. Hojin setuju. Setelah perkenalan, ia tidak kembali ke kursinya di samping Muhi. Setelah konser, Muhi diundang berbincang dengan Duta Besar dan istrinya. Ia berharap melihat Hojin di sana, tetapi justru mendapati seorang penerjemah lain berdiri di sisi mereka. Kemudian Tuan Kim mengenalinya, dan dengan sengaja menyapa Hojin dengan suara keras, jelas berusaha menarik perhatian Muhi. Mereka akhirnya berada di lift yang sama. Dan meskipun Hojin keberatan, Tuan Kim mengundang Muhi makan malam di rumah Hojin. Di rumah itu, Muhi mencoba berbicara dengan Hojin, tetapi ia menjaga jarak dengan nada dingin. Dengan metafora lucu tentang makanan, Muhi memberi isyarat bahwa ia ingin mencoba lagi. Setelah obrolan ringan tentang Kanada dan air terjunnya, Muhi akhirnya berkata terus terang. Ia ingin Hojin kembali. Di tempat lain, Hiro berjalan-jalan di Seoul bersama Nanami. Berharap Muhi akan meneleponnya lebih dulu. Ia menolak untuk menghubungi lebih dahulu. Sementara itu, Yeonwoo mengunjungi ruang editing dan tanpa sengaja mendengar staf menyebutkan bahwa Jinsuk berada di Spanyol. Saat hendak pergi,
Ia melihat Ji Seon tiba dengan taksi, jelas baru pulang dari klub malam. Pergelangan kaki Ji Seon terkilir dan Yong-woo membantunya membalutnya. Mereka berbincang, perlahan masuk ke ranah pribadi. Yong-woo menyebutkan bahwa pamannya adalah CEO agensi. Ia menyinggung perselingkuhan yang pernah disiratkan Ji Seon, mengatakan bahwa ia khawatir padanya. Ji Seon menantangnya, mengklaim bahwa ia tahu Yong-woo tertarik padanya. Ia menciumnya lalu berbalik, tetapi Yong-woo menariknya kembali untuk ciuman kedua. Pada saat yang sama, Hiro semakin frustrasi karena Muhi belum juga menelepon. Kembali di rumah Ho-jin, Tuan Kim memberitahu Muhi bahwa Ho-jin pernah menulis sebuah buku saat kuliah. Ia juga mengungkapkan bahwa Ho-jin mengikuti akun Instagram Muhi. Ketika akhirnya Tuan Kim bisa berbicara berdua dengan Ho-jin, ia bertanya mengapa Ho-jin begitu menjaga jarak dari Muhi. Ho-jin mengaku ia tidak memahami bahasa yang Muhi gunakan. Ia mengira Muhi telah menolaknya, tetapi tindakannya sekarang berkata sebaliknya. Tuan Kim mendorongnya untuk mempelajari bahasa Muhi, seperti mempelajari bahasa apapun. Saat Tuan Kim bersiap pergi, Muhi menemukan piringan hitam Corilaine di rumah itu dan menyadari bahwa Ho-jin telah mendengarkannya. Ia pun memutuskan untuk pergi. Ho-jin menyadari Muhi mencoba mengambil sampul piringan hitam itu dan menyuruhnya menyimpannya, mengakui bahwa piringan tersebut memang sejak awal dimaksudkan sebagai hadiah untuknya. Muhi berkata mereka akan bertemu lagi, mungkin di acara pindah rumah Yong-woo. Ho-jin tersenyum, terhibur oleh gagasan bahwa akan ada kesempatan berikutnya. Begitu masuk ke dalam, Ho-jin menyadari bahwa Muhi hanya mengambil sampulnya dan meninggalkan piringan hitamnya. Ia menelepon Muhi dan mengatakan akan mengantarkan piringannya ke tempat Muhi. Muhi menunggu di luar apartemennya dengan penuh antusias. Senyumnya memudar ketika sebuah mobil berhenti, membawa paman dan bibinya. Ia terpaksa ikut bersama mereka. Sementara Ho-jin menunggu tak berdaya di depan pintunya. Tak bisa menghubunginya. Keesokan paginya, Ho-jin menelepon Yong-woo dan mengetahui bahwa Muhi aman dan berada di rumah pamannya. Yong-woo menjelaskan bahwa Muhi tidak menjawab panggilan karena sebuah artikel telah terbit. Para wartawan menemukan bahwa ayah Muhi adalah ketua yayasan sekolah swasta, dan media mengklaim bahwa Muhi lahir dalam kemewahan. Ketika Yong-woo memberitahu Muhi bahwa Ho-jin menelepon, Muhi mengaku telah mengingkarinya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan menemuinya sekarang. Sebuah kilas balik memperlihatkan Muhi kecil yang terluka, duduk bersama paman dan bibinya. Mereka bertanya apakah ia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi pada orang tuanya. Anak itu mengangguk. Kembali ke masa kini, saat syuting, ingatan-ingatan mulai membanjir. Muhi melihat ayahnya tersenyum padanya di hari ulang tahunnya, lalu tiba-tiba ambruk. Dorami muncul dan mengatakan bahwa ketakutan terdalam Muhi itu benar, bahwa ia tidak bisa dicintai. Muhi memejamkan mata dengan ketakutan. Ketika ia membukanya kembali, ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia adalah Dorami. Di tempat lain, Hiro akhirnya memutuskan untuk menghubungi Muhi. Kilas balik mengungkapkan bahwa Dorami terbangun di pesawat dan menarik Hiro ke dalam sebuah ciuman. Di masa kini, Ji Seon mengamati dengan tenang sambil menyiapkan klip untuk acara tersebut. Seorang rekan dengan santai menyebutkan bahwa Dorami hanya membunuh satu orang dengan tangannya sendiri sepanjang film. Episode berakhir dengan Ho-jin pulang ke rumah dan mendapati Muhi menunggunya di dalam. Ia menatap Ho-jin dengan tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai Dorami. Episode 7 berakhir di sini. Episode 8 dimulai di sebuah acara pembaptisan anak. Paman dan bibi Muji duduk di antara para tamu, tampak tenang namun waspada. Pintu terbuka dan Muji masuk mengenakan mantel merah mencolok. Kehadirannya tajam dan penuh kendali. Ia melangkah maju sebagai ibu baptis sang bayi. Tetapi perempuan itu bukan lagi Muji, ia adalah Dorami. Setelah upacara, Dorami mendekati paman dan bibinya dengan tenang. Ia mengatakan dengan jelas bahwa dirinya Dorami, bukan Muji, dan ia tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang tua Muji. Dengan suara mantap, ia memperingatkan mereka agar tidak pernah lagi ikut campur dalam hidup Muji, berbicara tentang Muji seolah ia adalah orang lain. Kemudian, Dorami muncul di rumah Ho-jin. Begitu melihatnya, Ho-jin merasa ada yang tidak beres. Nada bicaranya lebih dingin, tatapannya asing. Ia meminta Ho-jin untuk tidak menerima permintaan maaf Muji, dan tidak membiarkan Muji mengikutinya ke Italia. Lelah dengan perilakunya yang aneh, Ho-jin akhirnya meledak. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah bersama seseorang seperti Muji, seseorang yang ceroboh terhadap perasaan orang lain. Ia menyatakan semuanya benar-benar berakhir.
Dorami memintanya untuk tidak menceritakan apapun ini kepada Muji, yang semakin membuat Hojin bingung. Sebelum ia sempat bereaksi, Hojin terlambat menyadari bahwa Dorami telah menyelipkan pil ke dalam gelas airnya. Pandangannya kabur dan ia pun roboh. Hojin terbangun keesokan paginya dalam keadaan linglung, terganggu oleh sikap Muji malam sebelumnya. Yang datang membawa barang-barangnya dan dengan santai menyebut bahwa Muji pergi ke kelas pilates. Gelisah, Hojin mulai mencari penerjemah lain untuk menggantikannya di bagian Italia acara tersebut. Seorang teman menghubungkannya dengan seseorang bernama Yoko dan bertanya-tanya apakah kakek Hojin yang pernah bekerja di dunia penerbitan mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Muji. Di kantor, Yangu bertemu dengan Miss Cha, penulis acara dan staf lainnya untuk membahas jadwal Italia. Miss Cha menyebut bahwa Hiro sangat menyayangi keponakannya. Sementara itu, Jiseon mengirim pesan pada Yanggu, mengatakan ia ingin berbicara. Yanggu memintanya naik ke atas, tanpa menyadari bahwa Jiseon sedang menunggu di luar rumahnya, bukan di kantor. Kilas balik memperlihatkan mereka naik ke apartemen Yanggu bersama malam sebelumnya. Di masa kini, Jiseon naik lagi. Dan ketika seorang perempuan membuka pintu, ia salah paham sepenuhnya. Di tempat lain, Hojin menemui Muji. Ia menemukan sebuah puisi terselip di dalam gaun yang dikenakannya malam sebelumnya. Halaman yang disobek dari sebuah buku di rumah Hojin. Hojin langsung mengenalinya, tetapi Muji tidak. Muji meminta maaf dengan tulus atas segalanya sebelum pergi untuk wawancara. Kemudian, ia mengingat momen dari syuting sebelumnya ketika ia merasa tak mampu melakukan apapun. Ia ingat menutup matanya rapat-rapat, dan saat membukanya ia sudah berada di rumah di tempat tidur, sementara syuting telah selesai. Saat itu, Dorami yang mengambil alih. Muji bertemu Hiro untuk makan bersama dengan para manajer duduk di dekat mereka. Ia memberikan hadiah untuk keponakan Hiro, dan menyadari bahwa Hiro mulai belajar bahasa Korea. Dengan hati-hati, Hiro bertanya tentang ciuman di pesawat, tetapi Muji menyangkalnya. Dalam bahasa Jepang, Hiro mengaku bahwa ia tahu Muji tidak menciumnya karena menyukainya, tetapi ia tetap ingin bertanya. Setelah makan, Muji mulai bertanya-tanya apakah Doramilah yang mencium Hiro. Ia berdiri di depan cermin dan menutup matanya. Dorami muncul. Saat itu juga, Hojin menelepon Muji untuk mencoba menyelesaikan semuanya. Dorami yang menjawab, dengan dingin mengakhiri panggilan. Ia kemudian mendekati Hiro dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sebelum pergi, ia mengambil paspor Muji dari Yongwoo dan menyatakan bahwa ia akan pergi ke Italia. Kembali di kantor, Yongwoo dan Jiseon akhirnya bertemu. Yongwoo mengonfrontasinya secara langsung. Ia mengatakan bahwa ia tidak melakukan hubungan satu malam dan mengira mereka sedang memulai hubungan yang serius. Ketika Jiseon menyebut perempuan yang ia lihat di rumah Yongwoo, Yongwoo menjelaskan bahwa ia sudah pindah dan tidak tinggal di sana lagi. Menyadari kesalahpahamannya, Jiseon tampak sangat malu. Di Italia, Dorami menikmati es krim di sebuah toko kecil ketika Hojin tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia akhirnya memahami kebenaran. Dorami adalah sisi lain dari Muji. Hojin mencoba menggali masa lalu Muji yang tersembunyi, berharap memahami mengapa Dorami ada. Tetapi Dorami tidak mengungkapkan apapun. Dengan tenang, Hojin menggunakan bahasa Italia yang fasih untuk mengembalikan semua belanja impulsif Dorami, memastikan kartu kreditnya terkunci, dan baterai ponselnya habis. Hojin bertanya apakah Dorami akan menghilang, begitu Muji menjadi bahagia. Dorami menjawab, mungkin saja. Atas permintaannya, Hojin pergi membelikan kopi. Beberapa saat kemudian, Muji terbangun dalam kebingungan, menyadari bahwa ia berada di Italia. Seseorang mendekatinya di alun-alun. Bukan Hojin, itu adalah Hiro. Dorami telah mengatakan padanya bahwa ia akan menunggunya di alun-alun jam. Saat Muji dan Hiro berdiri saling berhadapan, Hojin keluar dari kafe dan melihat mereka bersama dari kejauhan. Episode 8 berakhir di sini. Episode 9 dimulai dengan Hiro dan Muji menghadiri opera sebagai bagian dari jadwal acara. Duduk di aula megah, Muji dengan antusias berbicara tentang betapa ia menyukai adegan opera terkenal dari Pretty Woman. Kru memutar musik dari adegan tersebut dan mengejutkan semua orang, Muji ikut bernyanyi pelan, melafalkan liriknya dengan lancar. Kru terkesima melihat sisi Muji yang tak mereka duga. Kilas balik membawa kita pada Hiro, di rumah sebelum terbang ke Italia. Bermain dengan keponakannya. Kakaknya menggoda tentang ciumannya dengan Muji, membuat Hiro kikuk. Saat itu, Hiro menerima pesan dari Muji, sebuah foto lokasi,
dengan kalimat singkat bahwa ia sedang menunggunya. Kembali di Italia, Hiro menemukan Muji yang tampak benar-benar bingung dan mengaku tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Saat menyusun potongan ingatannya, ia menyadari bahwa Dorami lah yang mengundang Hiro. Saat itu, ia memahami bahwa apa yang dikatakan Hiro tentang ciuman itu pasti benar. Muji langsung bertanya apakah Hiro menyukainya. Hiro menjawab dengan antusias bahwa ia tidak. Muji buru-buru mengatakan bahwa ia juga tidak menyukainya. Dan ketegangan di antara mereka pun mencair menjadi pemahaman yang jujur dan aneh. Syuting acara realitas resmi dimulai. Dan Muji merasakan kenyamanan ketika mendengar suara Hojin kembali di earpiece-nya. Selama segmen Italia berlangsung, malam-malam Muji bukan lagi miliknya. Setiap pagi ia terbangun melihat foto-foto di Instagram yang menampilkan makanan dan minuman yang tidak ia ingat pernah ia nikmati. Serangkaian kilas balik memperlihatkan Hojin menemani Dorami setiap malam, dengan sabar menuruti keinginannya. Suatu malam, Dorami meminta lirik opera dari Pretty Woman, mengatakan Muji harus terdengar cerdas saat waktunya tiba. Hojin memperhatikan bahwa Muji tampak benar-benar bahagia akhir-akhir ini, dan bertanya mengapa Dorami masih ada. Dorami menjawab bahwa Muji mengingat kecelakaan di masa lalunya, tetapi memilih berpura-pura tidak mengingatnya. Ketika Hojin dengan lembut menepuk kepala Dorami sebagai bentuk kebaikan, Dorami tiba-tiba menggigitnya, tajam dan tak terduga. Cerita kembali ke gedung opera, di mana Muji terkejut menyadari bahwa ia memahami bahasa Italia tanpa usaha. Malam itu, Dorami dan Hojin kembali menghabiskan waktu bersama. Kali ini, Dorami mencuri kamera film milik Hiro. Ia bersikeras kamera itu harus menghilang agar Muji nanti bisa menemukannya dan mendapatkan simpati Hiro. Ia mengancam Hojin untuk menyembunyikannya. Saat kru lainnya makan malam bersama, Miss Cha menyadari bahwa Ji-seon tidak lagi mengenakan cincin pertunangannya. Ji-seon buru-buru memakainya kembali, berpura-pura tidak terjadi apa-apa yang jelas membuat Yeonwoo kesal. Di luar, Nanami melihat Hojin dari kejauhan, mengenali mantelnya, dan menyadari ia bersama seorang perempuan. Keesokan paginya, kepanikan menyebar ketika kamera Hiro hilang. Hojin diam-diam meletakkannya di tempat di mana Muji akan menemukannya. Tiba-tiba, Hojin menyadari bahwa Dorami mungkin telah memotret dirinya dengan kamera itu. Ia menarik Muji ke samping dengan alasan memeriksa rekaman. Mereka berbincang singkat dan tenang sebelum Muji dipanggil pergi lagi. Nanami kemudian mendekati Hojin dan berkata ia ingin menanyakan sesuatu sebelum memesan tiket opera untuk Hiro dan Muji. Ia menjelaskan bahwa ia melihat Hojin bersama seorang perempuan yang mengenakan sepatu Chamuji. Tanpa ragu, Hojin berbohong, mengatakan itu bukan Muji. Tim kemudian mengunjungi pameran seorang fotografer Jepang atas permintaan Hiro. Ia memiliki hubungan pribadi dengan fotografer tersebut yang memotret foto debutnya. Masalah muncul ketika kru mengetahui bahwa lokasi syuting berikutnya, sebuah kilang anggur, rusak akibat kebakaran. Mrs. Cha ingat bahwa Jin-suk mengenal pemilik kilang anggur dan meminta Ji-seon untuk meneleponnya. Ji-seon melakukannya dan berhasil mendapatkan lokasi baru. Adegan singkat dengan pemilik kilang anggur mengisyaratkan bahwa ia mungkin ibu Hojin atau Jin-suk, meski tidak ada yang dikonfirmasi. Kemudian, Hojin mengunjungi restoran yang pernah ia datangi bersama Dorami, kali ini sendirian. Pelayan memberitahu bahwa Dorami selalu menggambar daun semanggi berdaun 4 di atas serbet setiap kali datang, dan berharap suatu hari bisa menggambar yang ketujuh, percaya itu akan membawa keberuntungan. Di pameran, Muji berhenti di depan foto cahaya utara. Matanya berkaca-kaca saat kenangan tentang Hojin muncul. Dalam hitungan detik, ia kembali menjadi Dorami. Hiro menyadari perubahan mendadak dalam sikapnya. Dorami kemudian mencari Hojin dan akhirnya mengakui kebenaran. Ia bertemu Hojin karena Muji masih mencintainya, tetapi tidak bisa bersamanya secara terbuka. Muji hidup dalam ketakutan bahwa Hojin akan mengetahui rahasia terdalamnya. Ibunya membunuh ayahnya, lalu mencoba membunuh Muji juga. Trauma itu menghancurkan masa kecilnya dan membentuk caranya mencintai, meminta kasih sayang lalu melarikan diri darinya. Mendengar ini, Hojin terguncang. Ia menarik Dorami ke dalam pelukan yang hening. Dorami memeluknya erat dan memintanya meninggalkan Muji. Ia berkata bahwa hanya dengan begitu Muji akan berhenti bergantung pada fantasi akhir bahagia bersamanya. Episode 9 berakhir di sini. Episode 10 dimulai dengan Dorami terbangun di dalam pameran fotografi. Tanpa ragu, ia pergi menemui Hojin. Hiro mengikutinya diam-diam, tetapi Rami merasakan kehadirannya. Ia berbalik, menggelengkan kepala pelan ke arah Hiro, lalu membungkuk sopan sebelum pergi.
Saat Hiro melihatnya menjauh, sebuah kesadaran muncul. Cara ia membungkuk persis seperti Dorami di dalam film. Keesokan paginya, Muji bertemu seorang gadis Italia muda bernama Maria, seseorang yang menghabiskan waktu bersama Rami malam sebelumnya. Maria dengan ceria bertanya tentang Hojin, memanggilnya Babe, sama seperti kebiasaan Rami. Muji kebingungan, tidak mengerti siapa yang dimaksud gadis itu. Tak lama kemudian, ia mendengar Miss Cha dengan santai menyebut bahwa ia melihat Hojin bersama pacarnya. Kata-kata itu menghantam Muji lebih keras dari yang ia duga. Karena perubahan mendadak dalam rencana syuting, tim kini akan menghadiri sebuah pernikahan Italia di sebuah kebun anggur. Nanami memberitahu Hiro dan menyerahkan tiket opera yang awalnya untuk dirinya dan Muji. Hiro ragu untuk mengajak Muji, sampai Nanami menyebut bahwa ia melihat Hojin bersama seorang perempuan yang tampak sangat dekat dengannya. Muji menjadi gelisah, pikirannya terus berputar tentang pacar Hojin. Saat Hiro menyadari kegelisahannya, ia dengan lembut menasihati Muji agar tidak menanyakan hal itu pada Hojin, memperingatkan bahwa ia bisa menyesal nanti. Di tempat lain, Jisun memberitahu Hojin bahwa lokasi syuting baru adalah kebun anggur milik ibunya. Hojin menegang dan meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari kru. Kemudian, Muji dengan santai bertanya pada Hojin bagaimana cara mengatakan babe dalam bahasa Italia, lalu secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ia tahu tentang pacar Italia Hojin. Hojin mengakui bahwa ia memang bersama seorang perempuan dan bahkan menawarkan untuk menjelaskan siapa dia, tetapi Muji menghentikannya sebelum ia melanjutkan. Tim tiba di kebun anggur dan disambut oleh ibu Hojin, Mijung, serta seorang pria bernama Dario. Hojin tetap duduk di dalam van, menolak ikut berkenalan. Saat syuting dimulai, Hiro dan Muji mengikuti berbagai kegiatan di sekitar kebun anggur. Di dalam rumah, Muji melihat sebuah foto yang menampilkan Tuan Kim. Perlahan, semuanya terasa jelas. Mijung adalah ibu Hojin. Di depan kamera, Muji dengan lembut mendorong Mijung untuk berbicara dengan putranya, membuat Hojin tak punya pilihan selain setuju makan malam bersama mereka. Kemudian, Hojin membuka diri pada Muji. Ia mengaku hubungannya dengan sang ibu tidak baik. Setelah pertengkaran besar, mereka tidak saling bicara selama 13 tahun. Ia mengatakan, Muji harus ikut makan malam dengannya, karena Muji yang menyeretnya ke situasi ini sejak awal. Muji menunjukkan bahwa pernikahan di kebun anggur itu adalah milik Dario. Ketika mereka melihat Dario mencoba menggenggam tangan Mijung, Hojin salah paham dan memulai konfrontasi panas. Pertengkaran itu berhenti mendadak ketika Mijung mengumumkan bahwa dialah yang akan menikah dengan Dario. Terkejut, Hojin menolak menerima kenyataan ibunya menikahi pria yang lebih muda. Ketegangan tiba-tiba pecah ketika Muji mendadak pingsan. Hojin bergegas ke sisinya dan merawat kakinya yang memar. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa ia tahu Muji sengaja jatuh untuk menghentikan pertengkaran. Saat ia dengan lembut mengompres lukanya, jarak di antara mereka mencair. Muji hendak bertanya tentang pacarnya ketika Dario menyela, mengumumkan bahwa Mijung siap berbicara. Dalam percakapan itu, masa lalu akhirnya terungkap. Hojin mengungkapkan bahwa satu-satunya novel yang pernah ia tulis adalah tentang pernikahan orang tuanya. Mijung mengakui bahwa ia terluka oleh cara Hojin menggambarkannya dan membakar buku itu karena marah. Lalu pergi sambil bersumpah tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Setelah bertahun-tahun dalam keheningan, mereka akhirnya saling meminta maaf dan berdamai. Pernikahan pun berlangsung dengan indah. Saat makan malam, Jiseon akhirnya memberitahu rekan-rekannya bahwa pernikahannya resmi dibatalkan. Kemudian ia menemui Yang Woo dan mengakui bahwa panggilan Jinsuk membuatnya sadar bahwa ia tak lagi merindukannya. Saat perayaan berlanjut, Hojin mengamati Muji dari kejauhan dengan senyum lembut. Namun kata-kata Rami terngiang di benaknya, dan ia diam-diam pergi. Muji menyadarinya dan mencoba mengikuti. Tetapi Hiro menghentikannya. Ia menunjukkan pesan perpisahan singkat dalam bahasa Jepang, yang ia siapkan untuk syuting terakhir mereka keesokan hari, mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Hiro sebagai teman. Kekecewaan di wajah Hiro tak bisa disembunyikan. Mijung menemukan Hojin sendirian sedang memilih sebotol anggur. Ia mengira Hojin akan membaginya dengan Muji. Hojin menggeleng dan berkata bahwa Muji tidak bisa memiliki akhir bahagia bersamanya. Mijung menenangkannya dengan lembut, menyuruhnya untuk tidak lari dari hal yang penting. Hojin kemudian bertemu Muji yang sedang mencarinya. Muji menjelaskan bahwa ia hanya ingin berpamitan karena besok adalah syuting terakhir. Ia meminta maaf atas segalanya dan berbalik untuk pergi. Hojin meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali.
Ia mengatakan bahwa keyakinan yang selama ini ia bawa, bahwa tak seorang pun akan mencintainya, hanyalah delusi. Ia berharap Muji benar-benar menemukan kebahagiaan. Cerita kembali ke adegan pertama. Hiro dan Muji berdiri bersama di sebuah benteng bersejarah di Italia. Hiro mengatakan bahwa ia benar-benar menyukainya. Hojin menerjemahkan kata-kata itu dengan terkejut. Muji menatap kamera dan bertanya pada Hojin apa yang harus ia katakan. Hojin menjawab bahwa ia akan menerjemahkan apapun yang ia pilih. Muji menjawab dalam bahasa Inggris bahwa ia merasakan hal yang sama. Namun kemudian, percakapan pribadi antara Hiro dan Nanami mengungkap kebenaran. Muji pernah menolaknya sekali sebelumnya. Kali ini, justru dia yang ditolak. Hiro dan Muji menghadiri opera menggunakan tiket yang dibeli Hiro. Muji keluar sebentar dan menemukan Nanami menunggunya. Nanami berkomentar tentang sepatunya, mengatakan sepatu itu sama dengan yang dikenakan pacar Hojin. Sementara itu, produser Park mengirimkan sebuah video pada Muji, direkam setelah syuting terakhir. Di dalamnya, Hojin duduk sendirian di dalam van, menutupi wajahnya dengan tangan sebelum akhirnya menangis. Dilanda emosi, Muji menutup matanya. Saat membukanya, ia mendapati dirinya di rumah masa kecilnya, lalu melayang melalui Italia, sementara potongan kenangan Rami muncul. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Hojin telah menghabiskan setiap malam bersama Dorami. Muji pergi ke restoran tempat Rami, dan Hojin biasa duduk bersama. Di atas serbet, ia dengan hati-hati menggambar semanggi berdaun 4 yang ketujuh dan menuliskan sebuah harapan. Semoga aurora menerangi dunia. Tak lama kemudian, Hojin menemukan serbet itu. Pada saat yang sama, ia menerima foto dari Muji dan berlari menemuinya. Muji mengatakan bahwa ia kini mengingat segalanya dan mengakui bahwa ia masih mencintainya. Dengan caranya yang berputar-putar, Hojin akhirnya mengaku juga. Ketika Muji masih belum sepenuhnya mengerti, Hojin mendekat dan menciumnya, tak menyisakan keraguan. Episode 10 berakhir di sini. Episode 11 dimulai dengan sebuah video singkat dari kedai ramen di Jepang yang menjadi viral. Pemiliknya, Eugene, mendadak terkenal. Di kolom komentar, seseorang menyebut bahwa ia pernah berpacaran dengan Dorami. Rasa penasaran meledak. Warganet menggali lebih dalam dan segera menemukan foto Instagram lama Muji dan Eugene bersama, menyeret nama Muji ke dalam kehebohan. Di Italia, Hojin membawa Muji ke tempat tenang tempat ia menginap. Jauh dari kamera dan dunia, ia berbicara jujur. Ia mengatakan bahwa ia berterima kasih pada Dorami, karena melalui dirinya ia akhirnya memahami ketakutan Muji. Mengetahui betapa Muji takut pada perpisahan, ia memintanya untuk berasumsi bahwa mereka pada akhirnya akan berpisah juga. Karena itu, ia mengusulkan agar mereka berkencan dengan bebas sekarang, tanpa terikat pada gagasan akhir yang sempurna. Mereka sepakat untuk bersama setidaknya 1 bulan, memilih masa kini daripada rasa takut. Saat Muji meraih pengering rambut, listrik tiba-tiba padam. Makan malam pun terbengkalai, ruangan tenggelam dalam gelap, namun ketegangan di antara mereka justru semakin kuat. Mereka mendekat, dan keraguan berubah menjadi ciuman. Kilas balik memperlihatkan Hiro menemukan Muji di luar gedung opera. Air mata menggenang di matanya. Ia dengan lembut mengatakan bahwa ia tahu hati Muji milik orang lain dan memintanya untuk tidak ragu, untuk mengejar orang yang ia inginkan. Kembali ke masa kini, Hiro duduk sendirian, menenggelamkan kekecewaannya dalam alkohol. Di penerbangan pulang, produser Park, Miss Cha, dan Ji Seon melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebuah unggahan yang menuduh Muji terlibat dengan pria beristri meledak di internet. Orang-orang menyusun garis waktu, menunjukkan bahwa kehamilan perempuan itu tumpang tindih dengan hubungan masa lalu Muji. Sebuah foto dari sebuah pulau di Jepang muncul, dan orang-orang keliru mengira pria di dalamnya adalah Eugene, namun Ji Seon langsung mengenali wajah itu. Itu adalah Hojin. Keesokan paginya, Nanami menemukan Hiro tak sadarkan diri di kamar hotelnya dan panik. Ia menelepon Hojin untuk meminta bantuan dengan staf Italia. Hojin menjelaskan situasinya dengan tenang. Hiro kemudian terbangun dengan infus di lengannya. Ternyata ia salah mencampur obat alerginya dengan alkohol. Rumor tentang Muji semakin ramai. Menyadari bahwa membela diri secara langsung bisa memperburuk keadaan, Muji mengunggah foto bersama Eugene dan istrinya, mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Unggahan itu sedikit meredakan situasi. Di Korea Selatan, Eugene dan istrinya menemui Muji untuk berterima kasih, karena perhatian publik justru meningkatkan bisnis mereka. Eugene kemudian meminta bantuan lain, mengatakan anaknya sakit dan ia butuh bantuan promosi. Muji membentaknya,
menyebutnya tak tahu malu. Eugene dengan dingin menunjuk bahwa selama hubungan mereka, Muji selalu cemas ia akan ditinggalkan, tepat menusuk titik terlemahnya. Di tempat lain, Tuan Kim memberitahu Hojin bahwa ia mendengar tentang Tuan Cha, ketua Yayasan Myungjin. Ia menyebut bahwa adik Tuan Cha telah meninggal, sementara sang kakak tinggal di luar negeri. Perlahan ia menyadari alasan Hojin bertanya dan mengucapkan selamat. Namun wajah Hojin menggelap ketika ia menyadari Tuan Kim hampir mempercayai rumor tentang Muji. Ia pergi dengan frustrasi. Lebih buruk lagi, ia bahkan tidak bisa menemui Muji, karena mereka sepakat untuk menjaga jarak sampai keadaan mereda. Di agensi, Paman Yang Bu memberitahunya bahwa ia dipindahkan ke departemen olahraga, posisi yang telah lama ia inginkan. Namun ada syaratnya, ia harus pindah ke Eropa dalam 1 bulan. Dengan perasaannya yang berkembang terhadap Ji Seon, keputusan itu terasa berat. Malam itu, Hojin pulang dan menemukan Muji menunggunya. Ia berpura-pura menjadi Do Rami, tetapi Hojin langsung tahu. Muji mengaku ia datang untuk mengatakan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan sebagai Muji. Ia mengatakan bahwa Hojin boleh meninggalkannya jika ia mau. Berkencan dengan figur publik berarti setiap sudut hidupnya akan terekspos, dan ia siap jika Hojin memilih pergi. Hojin menenangkannya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia tidak keberatan, dan kembali mengingatkannya untuk fokus pada sekarang. Karena mereka sudah sepakat bahwa masa depan mereka memang memiliki akhir. Muji mengangguk, menerimanya, dan mereka berdamai dalam keheningan. Keesokan harinya, Hojin berangkat ke Busan untuk bekerja dan naik kereta. Secara kebetulan, Ji Seon berada di kereta yang sama. Sementara itu, Muji pergi ke studio, tempat Miss Cha mengatakan ingin memasukkan adegan pengakuan di Kastel Italia. Muji menepisnya sebagai dialog acara, tetapi Miss Cha mengatakan itu nyata. Saat itu, Hiro tiba, bahasa Koreanya sudah jauh lebih baik. Ia menyadari Muji ingin bertanya tentang kastel dan mengakui dengan jujur bahwa ia benar-benar menyukainya. Di dalam kereta, Ji Seon mengenang Jepang. Ia bertanya pada Hojin apakah ia ingat Enoshima, pulau yang dulu ia inginkan sebagai hadiah. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang lama ia pendam. Apakah Hojin pergi ke sana pada hari ulang tahunnya? Setelah jeda, ia menatapnya dan bertanya pelan apakah Hojin pernah menyukainya. Episode 11 berakhir di sini. Jika kamu masih menonton video ini, berarti kamu menikmati ceritanya. Jadi jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanalnya. Aku mencurahkan banyak waktu, usaha, dan kerja keras untuk membuat video ini khusus untukmu. Selamat datang di kanal ini, dan mari kita selesaikan ceritanya bersama. Episode 12 dimulai dengan Hiro dan Muji menonton potongan kasar acara realitas tersebut. Mrs. Cha mengatakan bahwa adegan pengakuan terakhir bisa dihapus jika mereka mau. Tetapi Hiro dengan tenang mengatakan tidak masalah untuk tetap menyimpannya. Ia menontonnya tanpa penyesalan. Di dalam kereta, Hojin akhirnya berbicara jujur dengan Ji Seon. Ia mengakui bahwa ia memang menyukainya. Mereka meluruskan kesalahpahaman yang telah bertahun-tahun tertinggal. Berpisah dengan kejelasan, bukan dengan kepahitan. Kembali di Seoul, Muji meminta maaf karena telah memberi harapan pada Hiro. Ia menjelaskan bahwa Do Rami memandang Hiro bukan sebagai cinta, melainkan sebagai akhir bahagia, pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Hiro mendengarkan dengan tenang dan menerima kata-katanya. Di tempat lain, Tuan Kim bertemu Tuan Cha dan istrinya melalui seorang teman bersama, Tuan Oh. Dengan khawatir, Tuan Kim menjelaskan bahwa Hojin sudah seperti anak baginya. Bibi Muji dengan belak-belakan meminta Tuan Kim untuk mencegah Hojin bersama Muji. Malam itu, Hojin kembali dari Busan dan bertemu Muji di stasiun kereta. Muji membawanya ke sebuah tempat yang menghadap cahaya kota. Berdiri berdampingan, mereka berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan pergi bersama ke kawasan langit gelap untuk melihat Bima Sakti. Di Busan, Ji Seon dengan bangga menceritakan Yang Woo pada teman-temannya ketika Yang Woo tiba-tiba muncul. Ia mengatakan ada hal penting yang ingin ia sampaikan, lalu melamar Ji Seon. Ia menjelaskan bahwa ia akan pergi ke Inggris untuk pekerjaan dengan klien olahraga. Tetapi ia tidak ingin kehilangan Ji Seon. Ji Seon tersenyum dan berkata mereka tidak perlu berpisah. Ia memang berencana melanjutkan studi ke luar negeri, jadi mereka bisa pergi bersama. Muji kemudian berbicara dengan psikiaternya dan mengakui bahwa ia sudah lama tidak melihat Do Rami. Sang psikiater menyarankan bahwa Do Rami mungkin hanyalah simbol, seseorang dari masa lalunya, bukan kepribadian terpisah. Tak lama kemudian, Tuan Cha mengunjungi Hojin dan mengungkap kebenaran. Ibu Muji sebenarnya tidak pernah menikah dengan ayahnya. Ia menggunakan anak itu untuk menahannya tetap dekat, dan obsesi itu akhirnya berujung pada tragedi.
Saat Muji sedang berbelanja, bibinya mengonfrontasinya dan mengungkap bahwa pamannya sedang menceritakan segalanya pada Hojin. Muji bertanya mengapa ia yang disalahkan, padahal semua ini bukan kesalahannya. Bibinya dengan dingin menjawab bahwa Muji sangat mirip dengan ibunya. Berdiri di depan cermin, Muji akhirnya mengerti. Dorami bukanlah alter ego. Ia adalah cerminan ibunya, ketakutan, rasa sakit, dan kegelapan yang diwariskan padanya. Kewalahan, Muji roboh. Kilas balik mengungkap kebenaran. Ibunya mencoba memaksanya memakan kue beracun yang membunuh ayahnya. Ketika Muji menolak, ibunya mengucapkan kata-kata yang menghantuinya seumur hidup, bahwa tak seorang pun akan mencintainya, dan ia tak akan pernah bahagia. Muji terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian. Yangu memberitahunya berapa lama ia tak sadarkan diri. Hojin bergegas masuk, dan mereka bertukar senyum lega yang hening. Di tempat lain, Hiro yang telah berhari-hari khawatir, akhirnya tenang saat mendengar Muji baik-baik saja. Hojin kemudian mengungkap kebenaran terakhir. Orang tua Muji sebenarnya tidak meninggal. Petugas medis berhasil menyelamatkan mereka. Ayahnya sebenarnya adalah paman yang tinggal di luar negeri, sementara ibunya menghilang. Tuan Cha berbohong karena Muji mengatakan ia tak mengingat apapun. Kisah Hiro pun berlanjut. Kembali di Jepang, ia mengikuti audisi untuk peran Hollywood. Ia mengatakan pada sutradara bahwa ia telah mempelajari sesuatu yang penting. Jika kamu tidak memperjuangkan apa yang kamu inginkan, kamu akan hidup dengan penyesalan. Nanami mengatakan bahwa Hiro benar-benar telah dewasa. Muji membuat keputusan sulit. Ia ingin mencari ibunya. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu adalah ayahnya. Di bandara, ia mengatakan pada Hojin bahwa mereka harus putus untuk sementara, agar saat ia kembali nanti, ia bisa memaksa Hojin berkencan dengannya dengan benar, dan bersama untuk waktu yang lama. Mereka berpisah dengan senyum, bukan air mata. Sementara itu, Yongwoo dan Ji-seon berangkat ke Inggris. Ibu Hojin kembali ke rumah dan menyumbangkan semua buku mendiang suaminya. Akhirnya melepaskan masa lalu. Waktu berlalu. Natal tiba. Kru acara realitas merayakan selesainya versi final. Ji-seon dengan bangga menunjukkan cincin pertunangannya. Yongwoo kini menjadi tunangannya. Hojin menerima pesan dari Muji yang mengajaknya melihat Bima Sakti. Ia pergi ke Dark Sky Reserve yang pernah mereka bicarakan. Muji menunggunya di sana. Dengan aplikasi penerjemah di ponselnya, Muji mengatakan betapa ia merindukannya. Di tangannya ada buket semanggi. Untuk pertama kalinya, Hojin kehilangan kata-kata. Mereka berciuman saat observatorium terbuka di atas mereka. Bintang-bintang memenuhi langit. Episode 12 berakhir di sini, dan disinilah drama ini mencapai akhir bahagianya. Jika kamu sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir, terima kasih telah menonton sampai selesai.